Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas trik SKD TIU CPNS 2024. Yang mau kita bahas pada hari ini, kita akan berfokus pada barisan dan deret. Seperti yang kita ketahui bahwa soal-soal tentang barisan dan deret ini adalah jenis pertanyaan yang sering muncul pada seleksi calon pegawai negeri sipil di Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan CPNS. Nah, soal-soal tentang barisan dan deret ini menguji kemampuan peserta dalam menganalisa pola atau hubungan dalam suatu deret angka. Oke, sebelum kita lihat beberapa contoh soal tentang barisan dan deret ini, kita akan pahami dulu konsep dalam menyelesaikan soal-soal tentang barisan dan deret ini. Oke, kita mulai saja. Nah, karena kita berbicara tentang barisan dan deret, artinya akan berbicara tentang angka. Nah, karena suatu barisan atau suatu deret pasti ada angka-angkanya gitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang angka, artinya kita akan membahas tentang yang namanya Kabataku. Ya, Kabataku. Nah, mungkin Kabataku nggak asing lagi ya. Yaitu apa? Kali, bagi, tambah, kurang. Oke. Sebenarnya barisan dan deret ini bukan tentang Kabataku saja. Mungkin bisa jadi yaitu kita nanti bahasnya tentang angka yang kuadrat gitu ya, atau lain-lainnya gitu ya. Namun khusus buat Kabataku ini kita akan menggunakan konsep berikut. Nah, konsepnya itu seperti ini. Yaitu di sini kita ada yang naik, ada yang turun, ada selisih jauh, ada selisih dekat, lalu di sini ada Kabataku. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, mari kita definisikan satu-satu. Yang pertama itu naik. Nah, naik itu ya berarti angkanya itu dia makin besar gitu ya. Bilangannya makin besar. Contohnya seperti apa? Ya bisa jadi 2, 6, 12, dan seterusnya. Nah, kelihatan bahwa dari 2 ke 6 naik, 6 ke 12 naik, dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua itu dia turun. Ya berarti sebaliknya, angkanya itu makin kecil atau nilainya itu makin rendah gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti 20, 10, 0, dan seterusnya. Salah satunya. Tentu jelas ya, dari 20 ke 10 turun, 10 ke 0 juga turun. Dan seterusnya. Oke, nah kalau selisihnya jauh sama selisihnya dekat ini seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita tulis selisihnya jauh gitu ya. Nah, contohnya gini. 2 ke 20 ke 100 misalnya ya. Dan seterusnya. Nah, kelihatan 2 ke 20 kan lumayan jauh nih. 20 ke 100 juga jauh gitu. Nah, atau sebaliknya nih. Contohnya yaitu mungkin 50, 10, min 10, dan seterusnya. Nah, selisihnya juga jauh, dari 10 ke 50 ke 10 juga jauh, 10 ke min 10 juga jauh gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya selisihnya ini dekat bagaimana? Nah, kalau selisihnya ini dekat, ya berarti dekat-dekatan angka-angkanya itu. Seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kelihatan bahwa jaraknya ini ya 2 ke 4 dekat juga ya, 4 ke 6 juga dekat gitu. Atau juga bisa juga kita kasih contohnya 10, 9, 8, dan seterusnya. Nah, jaraknya itu atau selisihnya itu dekat-dekatan. Nah, jadi ini adalah yang 4 ini adalah
definisi apa itu naik, turun, selisihnya jauh, selisihnya dekat. Kita gunakan pola seperti tabel berikut. Jadi kalau bilangan atau angkanya itu naik tapi selisihnya jauh, kita prioritaskan dia polanya kali. Kalau selisihnya itu angkanya itu turun tapi selisihnya jauh, berarti kita gunakan dia bagi. Tapi kalau angkanya ini naik tapi dia selisihnya dekat, ya kita gunakan tambah. Kalau misalnya angkanya ini turun tapi selisihnya dekat, ya biasa kita gunakan kurang. Nah, ini adalah prioritas bagaimana cara kita mengerjakan nanti soal-soal tentang barisan dan deret ini. Nah, setiap barisan dan deret ini polanya nggak selalu mengikuti konsep ini. Nanti ada sesuatu kasus yang kita bisa memprioritaskan ini. Oh, ternyata bukan ini polanya, kita akan cari pola lain. Tapi ini memprioritaskan kita agar tujuan dalam mengerjakan ini kita memiliki. Jadi kita punya tujuan dalam mengerjakan barisan dan deret ini. Oke. Nah, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Soal pertama ini adalah 4, 7, 12, 20, 32. Nah, kita lihat lagi konsep yang tadi. Oke. Nah, seperti ini. Ini konsep kita yang tadi. Jadi, langkah pertama, kita tulis lagi soalnya ya. 4, 7, 12, 20, 32, dan seterusnya. Nah, kita hanya ingin mencari satu bilangan yang di sini, yaitu antara A, B, C, D, E ini. Oke, langkah pertama, lihat dulu bilangannya ini naik atau turun. Oh, dari 4 ke 7 naik, 7 ke 12 naik juga, 12 ke 20 naik. Artinya, kita gunakan pola yang naik. Oh, kalau naik antara kali sama tambah. Oke, lihat selisihnya. Selisihnya 4 ke 7 ya lumayan dekat ya. 7 ke 12 juga lumayan dekat. Artinya, kita prioritaskan dulu tambah. Oh, kalau misalnya tambah nggak berlaku, kita gunakan kali gitu. Tapi mustahil ketika bilangannya ini naik, kita gunakan pola bagi sama kurang. Nah, seperti itu ya. Oke, kita selesaikan. Nah, pertama kita perhatikan 4 ke 7 selisihnya berapa. Oh, ini ternyata plus 3. Nah, 7 ke 12 berapa? Oh, ini ternyata plus berapa ya? Plus 5 gitu ya. Nah, kalau 12 ke 20, oh ini plus 8. 20 ke 12 berapa? Plus 12. Artinya, karena ini semua plus, berarti nanti 32 ke sini, kira-kira ini plus berapa? Nah, itu yang mau kita cari. Oke, karena bilangan di sini masih angka yang sembarang, maka kita lihat lagi polanya. 3 ke 5 ini kira-kira plus berapa? Ini plus 2, benar. 5 ke 3, 5 ke 8 plus 3. 8 ke 12 plus 4. Nah, artinya nanti 12 ke sesuatu di sini nanti di plus berapa? Nah, gitu. Tapi di sini kita udah bisa kelihatan bahwa ini 2, 3, 4, artinya di sini berapa? 5. Iya, benar 5. Berarti di sini plus 5. Nah, dari 12 kita plus 5, berarti di sini plus berapa? Plus 17. Jadi, dari angka 12 ini kita pluskan 5 menjadi plus 17. Lalu dari 32 kita plus 17. Nah, itulah yang ditanya di sini. Oke. Kira-kira 32 tambah 17 berapa? Oh iya, benar, 49. Nah, berarti jawaban kita segini. Oke, soal nomor 1 jawaban kita D, 49. Nah, diulangi lagi cara menyelesaikan soal-soal seperti ini. Perhatikan dulu polanya, atau perhatikan dulu bilangan ini naik atau turun. Nah, kebetulan pada soal nomor 1 ini dia naik. Nah, kalau naik polanya antara dua ini. Ya, kita prioritaskan dulu karena jarak-jaraknya dekat, berarti kita prioritaskan tambah. Oh, ternyata nanti nggak berlaku tambah nih, kita gunakan kali gitu. Oke. Nah,
Kita lanjut pada soal nomor 2. Soal nomor 2, kita punya barisan yang seperti ini, yaitu ada angka 0, 1, 4, 12, 28, titik-titik. Kita mau mencari satu bilangan di sini. Nah, seperti konsep kita tadi, kita perhatikan dulu, ini barisannya naik atau turun. Nah, kita perhatikan dari 0 ke 1 naik, 1 ke 4 naik, 4 ke 12 naik. Artinya ini merupakan pola yang naik. Oke. Nah, naik tadi kalau tidak kali yaitu tambah. Perhatikan selisihnya. Nah, selisihnya ini lumayan dekat ya. Bilangannya lumayan dekat. Kayak 0 ke 1 lumayan dekat, 1 ke 4 dekat. Artinya kita prioritaskan yang tambah duluan. Oke, berarti kita prioritaskan yang tambah. Nah, berapa sih selisih dari 0 ke 1 gitu ya? Yaitu ya plus 1 gitu ya. Kalau 1 ke 4 berapa? Plus 3. Kalau 4 ke 12 plus 8. Kalau 12 ke 28 berarti ini plus berapa nih ya? Plus 16 ya, benar ya. Plus 16. Artinya kita pengen cari sesuatu di plus berapa 28 ini sehingga dapatlah jawaban yang pengen kita cari. Nah, perhatikan dulu plus-plus yang ini. Dari 1, 3, 8, 16. Artinya kita cari lagi. Dari 1 ke 3 ini plus berapa? Ya plus 2. 3 ke 8 plus 5. 8 ke 16 plus 8. Artinya untuk titik-titik di sini kita dipluskan berapa sehingga nanti dapatlah bilangan yang di sini. Oke, gitu ya. Oke, kita lakukan sekali lagi. Dari 2 ke 5 berapa? Plus 3. Dari 5 ke 8 berapa? Plus 3 juga. Wah, kalau seperti ini, dari 8 ke titik-titik ini plus 3 juga. Nah, seperti itu ya. Oke, 8 kita pluskan 3, nilainya berapa? Ya, benar. Itu adalah 11 plus 11. Nah, dari 16 ini kita pluskan 11 sehingga dapat nilainya berapa? Plus 27. Ya. Sehingga nilai terakhir itu 28 ditambah 27 kita dapat berapa? Ya, benar ya. 55. Artinya jawaban kita 55. Jadi di sini opsinya itu adalah si C. Nah, seperti itu ya untuk soal ini. Jadi konsepnya itu adalah ketika kita punya barisan ini, perhatikan dulu dia naik atau turun bilangannya. Ketika dia naik, berarti kalau nggak kali ya tambah gitu ya. Nah, gimana sih membedakan kali sama tambah ini? Perhatikan selisihnya. Ketika selisihnya itu lumayan jauh, ya kali. Kalau lumayan dekat, ya tambah. Itu hanya prioritas kabataku mana yang mau kita gunakan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3 kita memiliki barisan yang seperti ini. Oke, mari kita tulis, yaitu 41, 37, 35, 35 lagi, lalu 31, lalu 29, lah 29 lagi gitu ya. Baru titik-titik. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita hanya mencari satu bilangan yang di sini. Oke. Nah, coba kita perhatikan ini bilangannya ini naik atau turun. Ya jelas ini kelihatannya turun ya. Dari 41 ke 37 turun. Nah, artinya kita gunakan pola apa? Ya, kita akan menggunakan pola, kalau turun itu tadi apa? Kalau tidak bagi ya kurang gitu ya. Nah, kebetulan selisihnya ini lumayan dekat. 41 ke 37 lumayan dekat, 37 ke 32 dekat. Artinya kita gunakan yang kurang. Iya. Oke. Nah, dari 41 ke 37 ini minus berapa ya kira-kira? Ya, benar, minus 4 ya, minus 4. Nah, kalau 37 ke 35 ini minus 2. Kalau 35 ke 35 ya ini minus 0 ya, minus 0. Kalau 35 ke 32 minus 4. Kalau 31 ke
35 ke 31 itu minus 4. 31 ke 29 ini minus berapa? Minus 2. Nah, kalau 29 ke 29 ya minus 0. Sehingga nanti di sini kira-kira minus berapa gitu ya yang mau kita cari. Ini kira-kira minus berapa. Nah, oke, karena di sini polanya itu ada berulang 3 kali, yaitu minus 4, minus 2, minus 0. Minus 4, minus 2, minus 0. Artinya di sini minus 4. Nah, bukan seperti ini lagi gitu. Seperti sebelumnya, tapi karena ini ada bilangan yang berulang, ya berarti kita gunakan di sini minus 4. Jadi ingat ya, kalau ada yang berulang ya ulangin saja pola-polanya. Tapi kalau misalnya bilangan-bilangan di sini berbeda semua, ya kita cari lagi pola-polanya gitu ya. Nah, oke, kita dapat minus 4, 29 minus 4. Ya berapa itu ya? Ya benar, 25. Y. Berarti jawaban ini adalah E. Oke, selanjutnya. Nah, kita punya barisan yang seperti ini. 9, 3, dan seterusnya. Oke, mari kita tulis soalnya, yaitu 9, 3, 3, 24, 1, 96, 1/3, 192, 109, dan titik-titik. Kita ingin mencari satu bilangan di sini. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan dulu bilangannya ini dia naik atau turun gitu ya. Oke, kalau 9 ke 3 itu ya turun. 3 ke 3 oke lah, bisa naik bisa turun ya. Kalau 3 ke 4 naik. Jadi ini polanya itu naik turun gitu ya. Sehingga kalau seperti itu, langkah pertama kita pilah menjadi 2 bagian. Yaitu kita cari pola ini 9 ke 3, 3 ke 1, 1/3, dan 1/3 ke 1/9. Lalu yang kedua, 3 ke 24, 24 ke 96, 96 ke 192, lalu nanti 192 ke something di sini. Apa bilangannya gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan 2 pola gitu ya. Oke, kalau buat yang warna biru itu jelas ini sebenarnya bagi 3. Karena 9 dibagi 3 ya dapat 3, 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 1/3, 1/3 bagi 3 itu 1/9. Nah, tapi kita nggak perlu perhatikan yang biru karena kita pengen bilangan yang di sini, dimana bilangan di sini itu terbentuk dari 192 yang mau kita apakan sehingga dapat bilangan di sini gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, kita tulis dulu di sini polanya seperti bagi 3, bagi 3, bagi 3, bagi 3 untuk yang biru. Kalau misalnya ditanya nih, bilangan setelah koma ini ada titik-titik lagi ya, berarti ini nanti dibagi 3 lagi gitu ya. Oke. Nah, kita fokus pada warna merah. Kira-kira dari 3 ke 24, 96, 192. Itu kan bilangannya naik semua ya. Naik, naik, naik. Oke. Kalau bilangannya naik itu, kita tadi gunakan konsepnya apa? Ya benar. Kalau kali, yaitu tambah. Nah, perhatikan selisih bilangannya. 3 ke 24 ya tentu lumayan jauh ya. Nah, kurang worth it rasanya kalau misalnya disebut ini plus 21 misalnya. Nah, kalau di sini naiknya lagi makin besar, naiknya makin besar. Artinya kita prioritaskan dulu kali. Kita prioritaskan dulu kali. Oke. 3 ke 24 ini kira-kira kali berapa gitu. Ya benar, ini kali 8. 3 kali 8 24. 24 kira-kira kali berapa yang nilainya 96? Ayo kali berapa? Ya, itu yaitu kali 4. Karena 24 kali 4 itu 96 ya. Nah, 96 kali berapa yang nilainya 192? Ya, tentu ini kali 2 ya. Kali 2. Nah, oke, berarti kita pengen cari 192 ini dikali berapa sehingga nanti jawabannya yang di sini. Kita pengen jawaban yang ini ya. Dari salah satu di sini. Oke, karena di bilangan-bilangan di sini bukan satu bilangan yang sama, di mana ini 8, 4, 2, berarti kita pengen
cari lagi polanya. Dari 8, 4, 2 itu kan lumayan, dia bilangan turun ya. Oke, kalau turun di sini, ini turun. Berarti kita kalau nggak gunakan kurang, kalau nggak gunakan bagi ya itu kurang gitu ya. Nah, kalau kita karena ini udah awalnya kali, nah biasanya itu kita prioritaskan bagi dulu. Kalau misalnya pola bagi tidak memenuhi, berarti kita gunakan kurang gitu. Oke. Nah, kita coba bagi, sehingga kalau misalnya 8 dibagi berapa menghasilkan 4 itu ya tentu ini bagi 2 ya. Sehingga nanti 4 ke 2 itu bagi 2 juga. Nah, sehingga di sini bagi berapa? Karena bilangan ini 2 2 2, berarti sini harus 2 juga karena ini polanya sama. Oke, berarti ini bagi 2. Oke. Nah, dari 2 kita bagi 2 kira-kira berapa? Ya 1 ya, tentu 1. Berarti di sini kali 1. Lalu 192 kalau kita kali 1, berarti di sini jawabannya 192. Ya, berarti jawaban di sini 192. Ya, jawabannya adalah E. Nah, seperti itu. Kak, kalau aku maunya yang waktu di sini kurang, Kak. Nah, oke. Mari kita gunakan kalau misalnya kurang gitu ya. Kita kasih warna hitam biar membedakan. Nah, dari 8 ke 4 itu kita kurang berapa misalnya? Kurang 4. Dari 4 ke 2 kurang 2. Nah, nanti ini nyari pola lagi gitu. Jadi makin banyak pola yang kita bikin sehingga nanti jawabannya itu kurang maksimal. Jadi jawabannya kurang konkret yang mana gitu ya. Sehingga untuk kasus yang seperti ini, kalau kita bingung kita prioritaskan yang mana, biasanya kalau di sini udah kali langsung dibagi. Tapi ini kalau misalnya bagi nggak memenuhi baru kurang itu. Kebetulan di sini bagi memenuhi. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 4 ini. Kita lanjut soal berikutnya. Selanjutnya, kita punya barisan 5, 7, 15, dan seterusnya. Oke, kita tulis dulu ya. 5, 7, 15, 19, 33, 39, titik-titik. Nah, walaupun di sini titik-titiknya cuma 1, kita bisa perhatikan opsi yang diberikan. Yaitu di mana semuanya itu ada 2 bilangan yang diminta. Sehingga makna tersirat di sini kita sebenarnya pengen cari 2 bilangan gitu ya. Oke, langkah pertama kita perhatikan lagi. Ini bilangan-bilangannya tuh naik atau turun. Kebetulan dari 5 ke 7 naik, 7 ke 15 naik, naik. Artinya di sini kita gunakan pola naik. Apa sih pola naik tadi gitu ya? Pola naik tadi kalau tidak kali, yaitu tambah yang 2 ini. Oke. Nah, karena di sini jaraknya lumayan dekat, berarti kita prioritaskan dulu tambah. Oke. Dari 5 ke 7 itu adalah plus 2. Dari 7 ke 15 ini plus 8. Dari 15 ke 19 plus 4. Dari 19 ke 33. Ayo, ini plus berapa ya? Plus 14. Ya kan, plus 14 karena 19 ditambahkan 14 nilainya 33. 33 ke 39 ini plus berapa? Ya ini bisa tentu ini plus 6 ya, plus 6. Oke, berarti kita pengen cari 39 ke sini itu plus berapa? Lalu di sini ke bilangan yang mau dicari selanjutnya itu plus berapa? Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan semua bilangan-bilangan yang di sini. Nah, ini polanya naik atau turun? Ada naik, turun, naik, turun. Nah, artinya kita di sini cari pola yang pola silang tadi atau pola genap ganjil namanya ya. Nah, itu apa sih pola genap ganjil itu? Berarti ini 2 ke 4, 4 ke 6, nanti 6 ke sini. Jadi pola
genap ganjil itu nggak selalu di bilangan atau di soal yang kita mau cari. Bisa jadi di bilangan-bilangan dengan pola yang udah kita cari gitu ya. Oke, selanjutnya baru dari 8 ke 14 berapa, dari 14 ke sini berapa. Jadi ada dua pola gitu ya. Oke. Kita perhatikan yang warna biru dulu. Dari plus 2 ke plus 4. Nah, ini kan dia naik juga nih. Dan lumayan dekat ya. Lumayan dekat. Berarti bisa jadi kita gunakan di sini, prioritaskan dulu yang tambah. Berarti di sini adalah plus 2. Nah, 4 ke 6 juga plus 2. Berarti dari 6 ke sesuatu di sini. Nah, ini adalah plus 2 juga ya. Berarti di sini kita bisa tulis plus 8. Tapi nanti bilangannya berapa di sini? Berarti berapa bilangan ini kita plus 8 sehingga dapat bilangan yang ini. Tapi karena bilangan yang ini belum dapat, berarti kita selesaikan dulu yang warna hitam ini. Oke. Nah, yang warna hitam ini dari 8 ke 14 naik, 14 ke sini berapa? Berarti kita gunakan pola plus dulu. Kita prioritaskan plus dulu. Nah, 8 ke 14 plus berapa? Plus 6 ya? Plus 6. Nah, karena tadi ini bilangannya sama, maka langkah pertama di sini, karena kan ini bilangannya udah mau kita cari, kita prioritaskan plus 6 dulu, biar dia polanya sama gitu ya. Oke, berarti di sini plus 6. 14 plus 6, kira-kira jawabannya berapa itu? Nah, ini plus 20 ya. 14 tambah 6 tuh 20. Nah, sehingga bilangan yang di sini itu yaitu 39 yang ditambahkan 20. Oke. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita pengen cari bilangan seperti ini. Sehingga dari 39 ditambah 20 itu nilainya berapa? Ayo, berapa? Yaitu 59. Nah, 59 kita tambahkan 8 itu nilainya berapa? 67. Nah, berarti jawaban kita adalah 5967. Jawabannya yang ini. 5967 adalah A. Oke, soal nomor 5 ini udah lumayan tinggi tingkat kesulitannya, di mana kita harus mencari polanya, lalu di sini polanya itu bertingkat pula genap ganjil. Oke. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya atau mungkin ada yang bingung langkah-langkahnya seperti apa, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti kita bikin video spesialnya gitu ya. Oke, untuk saat ini kita akan lanjutkan untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 itu kita punya bilangan titik-titik dulu, baru titik-titik, baru 122, 134, 268, 280. Stop gitu ya. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, di mana soal sebelumnya yang mau kita cari adalah bilangan selanjutnya. Sementara di sini soal yang jawaban yang mau kita cari adalah bilangan yang sebelum soal yang diberikan. Oke. Tapi untuk langkah pengerjaannya tetap sama. Kita perhatikan dulu bilangan-bilangan yang ada. Oke. Nah, di sini bilangan dari 122 ke 104 kan naik juga. Artinya kalau misalnya seperti ini, kita prioritaskan yang itu. Ya, kalau tidak kali, yaitu tambah. Nah, dari 122 kita lakukan langkah pertama ya. 122 ke 134. Nah, karena jaraknya lumayan dekat, ya kan sih? 122 ke 134 kan lumayan dekat ya, karena dia udah ratusan. Jadi ini kita gunakan yang plus. Kita kira ini plus berapa? Yaitu plus 12. 122 ditambah 112 itu 134.
Nah, dari 134 ke 268, 268, dari 134 ke 268, kalau kita gunakan plus juga, kira-kira ini plus berapa? Yaitu plus 134. Nah, jadi bilangan di sini lumayan besar kan? Makanya pola yang paling bagus yaitu di sini dikali 2. Karena 134 dikali 2 nilainya 268. Nah, baru 128 ini 268 ini ke 280. Ini kira-kira jaraknya berapa ini? Karena bilangannya lumayan dekat, berarti kita gunakan tambah. Ini tambah berapa ya? Tambah 12. Wah, kebetulan di sini ada tambah 12 tambah 12. Berarti ini polanya bilangan yang sama nantinya, seperti itu. Oke, langkah pertama kita tambah garis ke sini, tambah garis ke sini. Oke. Karena ini plus 12, ini plus 12, berarti nanti di sini plus 12 juga. Nanti di sini plus 12 juga. Ini plus 12. Nah, sebaliknya atau sampingnya, ini kali 2, berarti sini kali 2 juga. Berarti nanti di sini kali 2. Nah, tetapi ada yang perlu diperhatikan. Untuk pola di sini bukan 122 yang dikali 2 untuk menghasilkan ini, bukan seperti itu. Tetapi sesuatu di sini kalau kita kali 2 dapatnya 122. Nah, kira-kira berapa bilangan yang kalau kita kali 2 nilainya 122? Yaitu 61. Itu 61. Nah, kan tadi kita pengen cari dua bilangan ini. Sebenarnya kalau kita lihat opsinya langsung 61. Yang ada 61-nya yaitu A. Namun kita bisa cek dulu. Benar gak dia nanti 49? Tapi biasanya benar karena kan ini udah 61 gitu ya. Nah, kalau ini 61-nya gimana, Kak? Ini beda lagi karena pengennya urutannya 61 tuh di sini gitu. Oke. Nah, sesuatu kalau kita tambahkan 12 nilainya 61. Itu berapa? Sesuatu yang kita tambahkan dengan 12 nilainya 61. Yaitu ya berapa itu? 49. Karena 49 kalau kita tambahkan 12 dapatnya 61. Oke, berarti jawaban kita apa? 49 sama 61. Nah, benar kan? Jawabannya itu adalah A. Jadi kalau misalnya nanti kita pengen cepat untuk menghemat waktu, langsung jawab A aja ketika dapat 61 ini. Karena tadi yang 61 di baris bilangan kedua ini hanya A. Ya langsung saja gitu ya. PD saja. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya hampir sama seperti soal nomor 6. Dimana di sini titik-titik dulu, baru titik-titik, 46, 39, 92, 117, 184, 351. Nah, langkahnya sama, tujuan kita juga sama. Apa sih tujuannya? Kita pengen cari bilangan yang dua bilangan sebelum ini. Kita gunakan bilangan yang ada dulu, di mana kita perhatikan bilangan yang ada ini dia naik atau turun. Kebetulan di sini dia dari 46 ke 39 berapa? 46 ke 39. Ya, ini turun ya. Ini turun. Lalu nanti 39 ke 92 ini naik. Dari 92 ke 117 naik juga, ini naik, ini turun lagi, naik lagi. Jadi ada suatu kasus di mana di sini yang nggak naik doang, cuma satu yang nggak naik. Oke. Kita ulangi lagi. Di sini turun, naik, dan makin naik gitu ya. Artinya kalau misalnya seperti ini kan ini cuma satu nih yang turun. Berarti kita gunakan dulu langsung kita gunakan pola genap ganjil. Ketika pola genap ganjil salah juga, berarti kita gunakan pola triple atau seperti ini. Sit. Nah, seperti itu ya.
triple. Tapi kita gunakan pola genap ganjil dulu. Oke, kalau pola genap ganjil berarti kita bisa bikin ini. 351 ke 117, 117 ke 39, 39 ke titik-titik di sini. Lalu yang satu lagi dari 184 ke 92, 92 ke 46, lalu 46 ke titik-titik ini. Nah, bisa kita perhatikan bahwa kan kita perhatikan satu-satu. Misalnya kita mau memperhatikan yang di atasnya dulu. Nah, dari 39 ke 117 ini naik. 117 ke 351 naik. Ingat lagi, kalau dia pola naik itu kalau nggak kali yaitu tambah. Karena jarak atau selisihnya ini lumayan jauh dari 39 ke 100-an, dari 100-an tiba-tiba 300. Nah, artinya ini dia jaraknya jauh. Kalau jaraknya jauh kita gunakan pola kali. Oke. Nah, kira-kira dari 39 ini ke 117 itu kali berapa? Ya, itu kali 3 ya. Bisa dicek sendiri. Ketika 39 kita kalikan 3 pasti jawabannya 117. Nah, dari 117 ke 351 ini kira-kira kali berapa? Kebetulan di sini kali 3 juga. Ketika 117 kita kali 3 nilainya 351. Nah, kebetulan di sini 3 ini kali 3 berarti ini harus kali 3 karena dia bilangannya kalau udah sama biasanya sama juga gitu ya. Berarti di sini kali 3. Sama seperti soal sebelumnya, bukan 39 yang dikali 3, tetapi apa yang kita kali 3 jawabannya 39. Apa yang kita kali 3 jawabannya 39. Nah, kira-kira apa itu? Yaitu 13. Karena ketika 13 kita kali 3 dapatnya 39. Nah, kita kalau nomor 6 tadi kan langsung dapat jawabannya tuh 13. Di bilangan kedua yang 13 ada 2 nih. 13, 13. Berarti kita nggak bisa langsung cek atau langsung kita ambil jawabannya. Harus kita cek lagi antara 42 atau 23 yang bilangan di sini. Oke, paham ya? Kita perhatikan bilangan dari 46 ke 92, 92 ke 184. Nah, ini juga kategori yang lumayan jauh. Karena 46 ke 92 kan nggak mungkin ini plus 46. Sebenarnya ada kemungkinan. Cuman daripada plus 46 mending di sini kali 2 karena bilangan sama kan. Oke. Berarti di sini kali 2. Nah, dari 92 ke 184 ini berapa? Ya, kali 2 juga. Artinya dia memiliki bilangan yang sama. Kalau memiliki bilangan yang sama berarti di sini harus kali 2 juga. Apa yang kita kali 2 nilainya 46? Apa yang kalau kita kali 2 nilainya 46? Yaitu ini nilainya adalah berapa? 23. Berarti jawaban kita 23 13. 23 13. Berarti jawabannya yang ini, bukan yang ini. Oke, berarti di sini jawabannya adalah D. Oke, diingatkan kembali konsep dalam menjawab soal-soal tentang angka di SKD TIU CPNS 2024 ini, perhatikan saja bilangannya itu naik atau turun. Ketika dia naik kali tambah, kalau ketika turun kita gunakan apa? Bagi atau kurang. Nah, lalu perhatikan kalau misalnya bilangannya ini naik, tapi misalnya kalau bilangannya naik semua berarti itu satu pola. Tapi kalau misalnya ada naik tiba-tiba turun, naik turun, berarti itu polanya ada kemungkinan 2 bilangan gitu ya, 2 bilangan. Atau disebut pola genap ganjil gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita punya ada X, ada Y, ada 1, ada 3, ada 4, ada 7, dan seterusnya.
Nah, pada kasus ini kita bukan mencari berapa sih bilangan di titik-titik ini. Karena dari soal nomor 1 sampai 7 kan kita pengen cari titik-titik ini. Berbeda dengan soal nomor 8 ini, di mana yang kita pengen cari itu 2x tambah 2y ini nilainya berapa? Di mana x-nya adalah di sini dan y-nya di sini. Oke. Nah, perhatikan angka yang udah ada. Di mana ini 13, 34, 47. Kira-kira nanti pola yang menyesuaikan apa gitu ya. Oke. Nah, kita perhatikan dulu karena bilangannya ini naik, berarti kalau bukan tambah kali. Kita tadi udah punya pola konsep kalau naik itu adalah kali tambah. Nah, oke, dari 1 ke 3 ini kan tambah 2. Ya enggak? Kalau kita karena dia jaraknya kan dekat, berarti kita prioritasin yang tambah. Dari 3 ke 4 ini tambah berapa? Tambah 1. Dari 4 ke 7 ini tambah 3. Nah, oke. Kalau sampai saat ini kalau kita lihat plus 2 plus 1 plus 3. Nah, jadi ada bilangan yang tidak teratur. Berarti besar kemungkinan polanya bukan ini. Polanya bukan ini. Oke, kita hapus. Karena tadi tambah tidak memenuhi, kita gunakan kali. Kira-kira dari 1 ke 3 itu kali berapa? Kali 3. Ya benar kan, 1 kali 3, 3. Dari 3 ke 4 nih kali berapa? Nggak ada, berkoma dia. Karena 3 kali berapa yang nilai 4 ya? Jawabannya kan 4/3, cuman pecahan kan. Artinya di sini memiliki pola khusus namanya. Pada soal nomor 8 ini kita punya konsep khusus. Nah, ketika dia bilangannya naik tapi tidak memenuhi yang kedua ini, kita gunakan konsep yang ini. X1 tambah X2 sama dengan X3. Apa sih X1, X2? Maksudnya bilangan yang kalau kita misalnya punya barisannya ini. Kalau kita misalkan punya barisannya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah, jadi bilangannya konsepnya itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan X3. Karena di sini jaraknya kan dekat, kita gunakan tambahnya di sini. Jadi kita gunakan tambahnya tuh di ini. Kalau misalnya jaraknya jauh, berarti ini nanti X1 kali X2 dapatnya X3. Kayak gitu. Artinya, kalau kita lihat dari sini, konsep itu apa? Kalau ketika ini kita tambahkan X1 tambah X2, nilainya X3. Oke, mari kita cek benar nggak itu? Nah, kita ambil dua bilangan ini. 3 ditambah 4, benar nggak 7? Oh, benar. Oke, kita coba ambil bilangan yang sebelumnya. 1 tambah 3, benar nggak 4? Benar gitu ya. Nah, 4 benar. Artinya apa? Artinya Y ditambah 1 nilainya 3. Berarti kita peroleh apa? Kita peroleh yang pertama itu Y ditambah 1 sama dengan 3. Jadi Y ditambah 1 sama dengan 3. Oke, yang kedua apa yang kita peroleh? Yang kedua, kita perolehnya X ditambah Y sama dengan 1. X ditambah Y sama dengan 1. Jadi kita dapat yang dua ini. Dari yang dua ini kita cari X dan Y-nya. Karena tadi udah memenuhi kan, 3 ditambah 4 nilainya 7. 1 tambah 3 nilainya 4. Berarti ini Y tambah 1 nilainya 3. X tambah Y nilainya 1. Oke. Nah,
Y ditambah 1 sama dengan 3. Ini bisa satunya kita pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 3 kurang 1. Nilainya berapa? 2. Oke, berarti ketika kita udah dapat nilai Y ini, kita substitusi ke persamaan di bawah. Berarti ini menjadi apa? X ditambah 2 sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya, 2-nya pindah ke kanan. Karena ini positif, pindah ruas jadi kurang. Berarti kita punya apa? X sama dengan 1 kurang 2. 1 kurang 2 berapa? Min 1. Berarti kita perolehnya apa? Kita peroleh Y-nya 2, X-nya min 1. Berarti X-nya min 1, Y-nya 2. Bilangan yang ini kita pengen ini. Yang diminta soal adalah 2X tambah 2Y. 2X tambah 2Y. Oke, kita geser dulu. Oke. Nah, berarti di sini 2 dikali X. X-nya tadi berapa? X-nya adalah min 1. Berarti sini min 1 ditambah 2 kali Y-nya tadi 2. Jadi Y ini 2, X-nya min 1. Oke. Berarti ini nilainya berapa? 2 kali min 1 min 2 ditambah 2 kali 2 4. Nah, min 2 ditambah 4 jawabannya berapa? 2. Oke, berarti pada kasus ini jawabannya adalah 2. Jadi nomor 8 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya, di mana ini juga merupakan salah satu soal-soal CPNS tentang deret dan angka, di mana dia menggunakan konsep aljabarnya juga, ada X dan Y-nya gitu ya. Tapi kasus yang plus tambah ini masih berlaku, tapi berlakunya itu dengan kasus khusus gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal ini hampir sama dengan soal nomor 8. Kita bisa tulis dulu 1, 2, lalu kita mau nyari X, 2, 2, 4, 3, 2, 5, Y, 2, 6. Oke, mari kita cek. 1, 2, X, 2, 2, 4, 3, 2, 5, Y, 2, 6. Nah, kita perhatikan polanya. Ini naik atau turun. Nah, oke, dari 1 ke 2 ini naik, 2 ke X kita nggak tahu, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Ini juga, tapi ini seimbang. Ini naik, ini turun lagi, ini naik, dan ini kita nggak tahu, lalu terakhir turun. Nah, kalau misalnya seperti ini, biasanya ya, kita gunakan pola yang genap ganjil kan, kalau dia naik turun. Lalu di sini. Nah, yang di atas misalnya seperti ini. Ini kedua, 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 2. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Dari 1 ke X kita nggak tahu dia naik atau turun. X kedua juga nggak tahu. Tapi 2 ke 3 ini naik. 3 ke 5 naik. Tapi 5 kedua turun lagi. Naik, turun. Oke. Kalau kasus di atas gimana? Seimbang, naik, lalu turun. Oh ini ada ini ya, keliru ya. Ini ke sini, 2 ke Y, lalu Y ke 6 gitu. Oke. Karena kita udah bagi dia naik turun dua kasus kayak gini, dari bawah, dari atas.
Tapi masih ada kasus yang udah naik turun lagi. Sehingga pola yang paling tepat di sini kita gunakan pola 3 atau gini seperti ini. Kalau ini kan disebut naik genap ganjil ya atau double gitu. Kalau yang kasus ini penyelesaiannya triple. Maksudnya gimana? Nah, seperti ini. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke Y dan seterusnya. Nah, lalu 2 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 2 dan 2 ke 2. Nah, ini baru X ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, nanti di sini 6 ke seterusnya. Nah, polanya seperti ini. Oke, mari kita cek. Dari 1 ke 2 dia naik. Dari 2 ke 3 dia naik. 3 ke Y ada kemungkinan naiknya. Tapi karena di sini naik, artinya kita bisa gunakan pola yang warna merah ini. Yang warna merah ini polanya. Nah, dia naik. Kalau dia naik tadi, kalau bukan kali adalah tambah. Tetapi karena selisihnya ini dekat, berarti kita gunakan yang tambah. Dari 1 ke 2 plus 1. Dari 2 ke 3 plus 1 juga. 3 ke sini berarti kita gunakan plus 1 karena ini sama. Berarti untuk yang berwarna merah ini kita gunakan polanya plus 1. Oke. 1 tambah 1 dapatnya 2. 2 tambah 1 dapatnya 3. Sehingga 3 kalau kita tambah 1 dapatnya Y. Sehingga Y ini nilainya 4. Oke. Nah, kalau ini yang warna biru ini 2, 2, 2, 2. Berarti apapun warna biru nilainya 2 semua. Jadi kita nggak perlu tinjau atau bisa kita sebut juga yang warna biru ini polanya plus 0 atau 2 semua gitu ya. 2 semua. Plus 0. Oke, kita perhatikan yang warna hitam. X ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, ini juga merupakan pola naik. Dari 4 ke 5 naik, 5 ke 6 naik. Tapi di sini sama seperti pola warna merah. Yang mana ini adalah polanya plus 1. Mari kita cek. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi benar ya. Plus 1-nya benar. Sehingga X ditambah 1 nilainya 4. Jadi jangan keliru. Bukan 4 ditambah 1, tetapi X kalau kita tambah 1 nilainya 4. Kira-kira X-nya berapa? Ya tentu 3. Karena kalau 3 kita tambahkan 1 nilainya 4. Oke, dari sini apa yang kita peroleh? Kita peroleh X-nya 3, Y-nya 4. Namun yang kita tanya adalah, yang pengen soalnya itu, X ditambah Y berapa? X tambah Y itu artinya 3 tambah 4. Nilainya 7. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu untuk soal nomor 9. Jadi untuk soal nomor 8, soal nomor 9, konsepnya itu menerapkan aljabarnya, ada X, Y. Cuman langkah pengerjaan pola-polanya itu masih sama. Kalau dia naik kali tambah, kalau dia turun bagi kurang. Namun ketika dia naik turun, bilangannya polanya naik turun, kita gunakan dulu pola 2 genap ganjil. Nah, ketika udah kita gunakan genap ganjil, ternyata di salah satunya di genap ganjilnya itu masih naik turun juga. Berarti kita gunakan triple. Kak, kalau misalnya kita udah gunakan triple, ternyata ada satu pola yang naik turun, berarti bisa jadi 4. Ya nggak masalah, yang penting masih memenuhi gitu ya. Tapi biasanya soal-soal untuk CPNS ini maksimal dia polanya 3 biasanya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, di mana makin ribet lagi nih.
Di sini ada angka 1, 5, 4, 3, 7, 1, 10, min 1, 13, min 3, titik-titik, dan titik-titik. Di sini kita pengen dua bilangan selanjutnya. Nah, kita bisa perhatikan dulu polanya naik atau turun. Selalu seperti itu ya. Selalu naik atau turun. Oke, bisa kita cek. 1 ke 5 dia naik. Naik kan. 5 ke 4 dia turun. 4 ke 3 turun lagi. 3 ke 7 naik. Berarti ini adalah polanya naik turun. Sehingga kalau misalnya naik turun, kita bagi kasus dulu yang mana ini genap ganjil. 4, 1 ke 4, 4 ke 7, 7 10, 10 13, nanti 13 ke sini. Nah, lalu selanjutnya dari 5 ke 3, 3 ke 1, 1 min 1, min 1 min 3, min 3 ke sini. Oke, kita cek yang merah. Yang merah ini naik, 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 berarti aman ya, aman. Yang biru turun, 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 aman. Berarti yang warna merah ini polanya. Yang merah polanya naik. Yang biru polanya turun. Oke, kalau turun tadi adalah bagi kurang. Kalau naik kali tambah. Nah, kita lihat selisih bilangannya. 1 ke 4 ya lumayan dekat ya. 4 ke 7 dekat, dekat, dekat. Kalau dekat kita gunakan yang tambah. Berarti ini tambah. Tambah berapa ya? 1 tambah berapa yang nilainya 4? Tambah 3. 4 tambah 7. 4 ditambah berapa yang nilai 7? Tambah 3. 7 ditambah berapa yang nilai 10? Tambah 3. Tambah 3. Berarti polanya di sini semua tambah 3. Otomatis ini tambah 3 juga. Sehingga bilangan yang di sini 13 ditambah 3. 13 tambah 3 berapa ayo? Ya, 16 ya, 16. Nah, biasanya nih ketika polanya kan ini ada merah biru ya. Di sini nilainya tambah, kan ini turun. Jadi biasanya itu di sini kurang. Karena dia memiliki pasangan, tambah tuh pasangannya kurang gitu. Kalau di sini misalnya kali, berarti biasanya sini bagi. Nah, kita gunakan kurang, apalagi kan sebenarnya jaraknya dekat-dekat kan. Jadi sebenarnya ini kurang juga gitu. Oke, 5 dikurang berapa yang nilainya 3? Ya, kurang 2. 3 kurang berapa yang nilai 1? Kurang 2 juga. 1 dikurang berapa yang nilainya min 1? Ini min 2 juga. Min 2, sehingga sama seperti yang warna merah. Ini konstan min 2 semua nih. Sehingga pola warna biru itu adalah min 2. Nah, min 3 dikurang 2. Min 3 dikurang 2. Nilainya adalah min 5. Nilainya adalah min 5. Sehingga kita dapat jawabannya 16 sama min 5. Berarti jawabannya adalah 16 min 5 C. Nah, seperti itu kalau soal-soal untuk barisan dan deret ini ya. Dia menggunakan polanya itu, kita pokoknya konsepnya naik atau turun. Kalau naik gunakan tambah kali tambah, kalau turun kita gunakan bagi kurang. Nah, ketika dia polanya naik turun, naik turun, naik turun, ya kita gunakan pola yang genap ganjil. Tapi kalau misalnya udah kita gunakan genap ganjil, ternyata masih ada yang naik turun, berarti kita gunakan triple gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ada soal bonus yang mana soalnya adalah pecahan. Oke, bagi teman-teman yang mau mengerjakan silakan jawab di kolom komentar.
Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.